Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan struktur pasar, yaitu pasar monopoli. Ya, pasar monopoli. Untuk kompetensi yang diharapkan, yang pertama unit kompetensinya adalah kemampuan menjelaskan struktur pasar. Elemen kompetensinya adalah yang pertama kemampuan mengetahui dan menjelaskan mengenai struktur pasar monopoli. Yang kedua, kemampuan mengetahui dan memahami ciri-ciri struktur pasar monopoli. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kemampuan mengetahui dan menjelaskan pemaksimuman keuntungan pasar monopoli. Selanjutnya menjelaskan dengan grafik maksimum keuntungan pasar monopoli dan menghitung keuntungan pada pasar monopoli. Pasar monopoli ya atau struktur pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual dan barang yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sangat dekat. Jadi tidak ada substitusi yang dekat, ya, tidak ada pengganti. Karena apa? Karena dia hanya memiliki satu penjual, maka hanya satu-satunya penjual itu yang menjual jenis barang tersebut. Ciri-cirinya adalah pada pasar hanya terdapat satu penjual, ya. Karena ada satu penjual, maka pembeli tidak memiliki pilihan lain, ya, sehingga pembeli harus menerima bagaimana ataupun syarat apapun yang diajukan atau yang ditentukan oleh penjual. Kemudian tidak ada penjual lain dapat menjual output pengganti bagi output yang dijual monopolis tersebut, atau tidak ada substitusi produk yang mirip penggantinya. Misalnya listrik, ya, tidak ada yang bisa menggantikan aliran listrik, ya. Ada barang ataupun ada yang bisa menggantikan aliran listrik, ya, tapi sifatnya berbeda. Misalnya lilin, lampu minyak. Kenapa dia berbeda? Karena lampu minyak ini atau lilin ini tidak bisa menghidupkan misalnya ataupun tidak bisa mengaliri aliran listrik untuk menghidupkan TV, setrika. Jadi artinya dia tidak ada substitusi produk yang mirip. Ada halangan, yang ketiga ada halangan baik bersifat alami maupun buatan bagi produsen lain memasuki pasar. Jadi di sini adalah hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, kemudian teknologi yang canggih, kemudian ataupun dia perlu model yang sangat besar. Kemudian sebagai penentu harga. Jadi di sini adalah yang mengendalikan atau yang menentukan harga adalah si produsen monopoli tersebut. Ada beberapa sebab timbulnya pasar monopoli. Yang pertama adalah produsen tersebut memiliki faktor produksi strategis yang tidak dimiliki oleh produsen lain. Ya, jadi di sini adalah produsen tersebut memiliki bahan baku strategis atau pengetahuan teknis, ya, yang spesifik, ya, yang dimana produsen tersebut itu adalah biasanya dia menguasai seluruh atau sebagian besar bahan baku yang tersedia. Ya, contohnya di sini adalah Pertamina. Kepemilikan hak paten. Ya, jadi di sini misalnya adalah pemberian hak paten, dia akan melindungi perusahaan atau pihak lain pencipta untuk meniru produk tersebut. Ukuran pasar sangat kecil sehingga dengan satu produsen saja sudah cukup memenuhi permintaan pasar. Artinya pada pasar monopoli ini perusahaan sudah mencapai skala ekonomis, atau kalau kita gambarkan secara kurva biaya, dia sudah mencapai kurva biaya jangka panjang, ya. Jadi di sini adalah artinya mencapai skala ekonomis itu dia sudah menggunakan teknologi yang modern, kemudian produksi yang efisien, ya. Artinya dia jumlah produksinya artinya adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan monopoli itu sudah bisa memenuhi permintaan yang ada di pasar. Jadi artinya adalah cukup dengan satu perusahaan itu bisa memenuhi permintaan yang ada di pasar. Kemudian pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Jadi di sini melalui peraturan pemerintah, ya, biasanya perusahaan diberikan kekuasaan monopoli kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian ini adalah kurva permintaan dan marginal revenue pada pasar monopoli.
Ya, bentuk kurva permintaan pada pasar monopoli ini sama dengan bentuk kurva permintaan pada umumnya, yaitu miring dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat demand-nya. Nah, sedangkan marginal revenue-nya itu adalah setengah dari ukuran kurva demand-nya. Jadi artinya adalah kurva MR memiliki intercept yang sama dengan kurva D, artinya dia bentuknya sama dengan kurva D, akan tetapi kemiringannya 2 kali lebih besar ya. Jadi MR itu setengah dari kurva D. Seorang monopoli yang rasional akan berusaha menghasilkan output dan menjual pada tingkat yang optimal ya. Jadi di sini adalah bagaimana kita menghitung keuntungan maksimum pada pasar monopoli. Kalau sebelumnya adalah keuntungan maksimum pada pasar persaingan sempurna. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda. Pada pasar monopoli, ya, keuntungan ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan, harga produk yang bersangkutan dan biaya produksi. Ya, pada umumnya keuntungan rumusnya ya udah tahu ya, TR min TC. Kemudian kita jabarkan, TR itu adalah P dikalikan dengan Q dikurangi dengan total cost, ya, sehingga keuntungan maksimum tercapai ketika turunan pertama dari keuntungannya sama dengan 0. Makanya di sini DQ ya DP per DQ sama dengan 0, sehingga ketika diturunkan hasilnya adalah MR min MC sama dengan 0. Ya. Artinya, pada tingkat output yang memperoleh laba maksimum atau rugi minimum, syaratnya adalah MR sama dengan MC. Ya, artinya adalah keuntungan maksimum pada pasar monopoli dicapai ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Ya, berbeda dengan persaingan sempurna itu keuntungan maksimum tercapai pada saat P sama dengan MC. Pada pasar monopoli, keuntungan maksimum tercapai ketika MR sama dengan MC. Nah, ini adalah kondisi keuntungan dan rugi pada pasar monopoli. Jadi hanya ada dua kondisi untung dan kondisi rugi. Kalau dalam pasar persaingan sempurna ada 4 kondisi. Ya, untung, BEP, rugi masih bisa berproduksi, rugi harus menutup usahanya. Tapi kalau dalam pasar monopoli dia untung dan rugi. Perusahaan monopoli mencapai keuntungan sama konsepnya adalah ketika P-nya lebih dari ATC. Ya, keuntungannya adalah daerah yang diarsir. Kemudian yang kedua, kerugian dicapai ketika P-nya kurang dari ATC, yaitu daerah yang diarsir. Ya, ini keadaan untung, ini adalah keadaan ruginya ya pada bagian yang diarsir. Kemudian ada dua konsep dalam pasar monopoli. Yang pertama adalah yang disebut dengan pada pasar yang berbeda. Artinya adalah di sini monopoli dapat menerapkan harga yang berbeda yang disebut dengan diskriminasi harga. Jadi dalam pasar monopoli itu ada yang disebut dengan diskriminasi harga. Ya. Tujuannya adalah untuk memperbesar laba. Apa sih diskriminasi harga? Ya. Diskriminasi harga ini bisa kita ilustrasikan misalnya dia menjual produk dengan harga yang berbeda. Ya, misalnya Telkomsel. Tarif malam dan tarif siang itu diberikan dengan tarif yang berbeda. Tarif malam lebih mahal daripada tarif siang. Ya, tujuannya hanya untuk meningkatkan keuntungan. Kemudian PLN, tarif untuk listrik rumah tangga itu akan berbeda dengan bisnis lain. Ya, misalnya kita mau mencari keuntungan maksimumnya, misalnya monopolis membedakan pasarnya. Ya, jadi dia di sini misalnya kita ambil perusahaan PLN ya. Jadi produknya sama, dia yang memproduksi adalah satu pabrik yaitu PLN. Tapi dia jualnya ke dua pasar ya, pasar rumah tangga dan pasar bisnis ya. Jadi di sini kita ilustrasikan ada pasar A dan pasar B. Kemudian QA itu adalah jumlah barang yang dijual di pasar A. Kemudian QB jumlah barang yang dijual di pasar B ya. Jumlah barang yang dijual di dua pasar adalah Q. Jadi nanti dalam diskriminasi harga, Q-nya atau jumlah barang yang dijual itu berasal dari QA plus QB. Kenapa QA plus QB? Karena dia menjual pada dua pasar yang berbeda.
ya, dengan total cost-nya adalah biaya total untuk menghasilkan barang. Jadi di sini pada diskriminasi harga yang ada dua itu adalah QA, QB-nya, jumlah output yang dijual pada dua pasar. Tapi TC-nya dia tetap sama, ada satu karena dia diproduksi dari satu pabrik. PA harga barang di pasar A, PB adalah harga barang di pasar B, ya. Jadi kalau kita gambarkan keuntungannya adalah PA, ya. Jadi fungsi dari Q itu kurva D di pasar A, PB itu adalah fungsi dari QB, kurva D pasar B, sehingga keuntungan yang diperoleh pada pasar keduanya atau secara diskriminasi harga itu adalah TRA plus TRB min TC. Kenapa di sini TR-nya ada dua? Karena dia jualnya pada dua pasar yang berbeda, ya. Nah, kalau mencari keuntungan maksimumnya sama kita turunkan sehingga diperoleh MRA sama dengan MC, MRB sama dengan MC. Sehingga keuntungan maksimum pada pasar monopoli tercapai ketika MRA sama dengan MRB sama dengan marginal cost. Jadi pada diskriminasi harga yang ada dua adalah penerimaannya, sedangkan kalau biayanya hanya satu. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan monopoli dengan dua pabrik. Nah, ini kebalikan dengan diskriminasi harga. Kalau tadi diskriminasi harga dia menjual pada dua pasar yang berbeda, tapi dengan biaya yang sama atau pabriknya sama. Tapi kalau ini ya dia berasal dari dua pabrik yang berbeda, tapi dia dijual pada satu pasar. Jadi ya kalau yang tadi diskriminasi harga yang ada dua adalah TR-nya. Kalau ini yang ada dua adalah TC-nya. Ya, TCA biaya untuk menghasilkan produk di pasar A, TCB biaya untuk menghasilkan produk di pasar B. Ya, QA jumlah barang yang dihasilkan pada pabrik A, QB jumlah barang yang dihasilkan pada pabrik B. Ya, kalau kita gambarkan ya keuntungan maksimum terjadi ya sama kita menggunakan konsep keuntungan maksimum turunan pertama sama dengan 0 sehingga diperoleh keuntungan maksimum terjadi ketika MR sama dengan MCA sama dengan MCB ya. Bisa dilihat perbedaannya kalau monopoli dua pabrik yang di sini yang ada dua adalah MC-nya. Kemudian eksploitasi monopolistik ya merupakan kelebihan harga penjualan pada pasar monopoli dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna ya. Jadi selisih antara kedua pasar. Rumusnya adalah pasar monopoli dikurangi dengan harga pasar monopoli dikurangi dengan harga pasar persaingan sempurna dikalikan dengan Q ya. Ya sehingga TR monopoli dikurangi dengan TR pasar persaingan sempurna. Itulah yang nanti menjadi eksploitasi monopolistik ya. Kemudian bagaimana pengendalian monopoli dari pemerintah ya. Jadi artinya walaupun di sini perusahaan monopoli ini memiliki hak penuh untuk menentukan harganya, tapi di sini tetap ada campur tangan pemerintah. Kenapa? Karena untuk mengendalikan supaya perusahaan monopoli ini tidak semena-mena menentukan harga yang bisa merugikan konsumennya. Apa saja bentuknya? Yang pertama adalah pengendalian harga pasar. Ya, di mana perlindungan langsung pada konsumen yang dilakukan dengan menentukan harga maksimum dari produk yang dijual. Jadi walaupun di sini pemerintah memberikan hak monopolis pada perusahaan tersebut, tapi di sini pemerintah juga memberikan batas maksimum harga yang bisa ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian dengan sistem pajak. Ya, ada yang disebut dengan pajak tetap, pajak persentase keuntungan, dan pajak persentase jumlah produk. Jadi kalau pajak tetap dan keuntungan ini konsepnya sama-sama mengurangi jumlah keuntungan yang diterima. Ya, sistem pajak tetap itu pajak tidak mempengaruhi harga tetapi mempengaruhi tingkat keuntungan. Ya. Kemudian kalau sistem persentase keuntungan ya pajaknya tidak berpengaruh pada produksi tetapi pada keuntungan pengusaha. Jadi pajaknya akan mengurangi keuntungannya. Konsepnya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan sistem konsep yang pertama tadi. Kemudian yang terakhir adalah sistem pajak jumlah produk ya. Jadi di sini adalah dia berpengaruh terhadap biaya. Artinya adalah jumlah persentase besarnya pajak ditentukan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, ini ada contoh soal ya. Bisa dilihat contoh soalnya. Pengusaha monopoli mempunyai fungsi permintaan Q-nya adalah 25 min 0,25P
fungsi biayanya adalah 50 plus 20 Ki. Untuk mencapai keuntungan maksimum, maka ditentukan kapasitas produk yang dijalankan, harga, dan keuntungan. Jadi konsep pengerjaannya adalah sama seperti pasar persaingan sempurna, yang membedakan adalah syarat dari keuntungan maksimum yang dicapai. Jadi kalau pasar monopoli itu ketika MR sama dengan MC. Ya, diketahui ya, kita tulis Q-nya berapa, TC-nya berapa. Ya, ditanyakan A itu adalah Q, B itu P, C itu adalah keuntungan. Ya, yang pertama kita jawab adalah jumlah produk Q. Ya, tadi di soal ada pernyataan tujuan perusahaan monopoli adalah untuk mencapai keuntungan maksimum. Ya, maka keuntungan maksimum pada pasar monopoli tercapai ketika MR sama dengan MC. Ya, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu MR-nya berapa, MC-nya berapa. Dari mana? MR MC dari yang diketahui di soal. Ya, bisa dilihat cara mencari MR. MR itu dari mana? MR itu merupakan turunan dari TR. Ya, nah dilihat di soal ada nggak TR-nya? Tidak ada. Maka kita harus cari TR-nya terlebih dahulu. TR rumusnya adalah P dikalikan dengan Q. P-nya belum ada, Q-nya belum ada. Q yang di soal itu bukan Q produk, tapi Q fungsi permintaan. Maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari fungsi P-nya. Ya, dari fungsi permintaan. Q sama dengan 25 min 0,25 P. Ya, kemudian kita pindah ruas sehingga diperoleh P-nya adalah 25 min Q dibagi 0,25. Sehingga P-nya menjadi 100 min 4 Q. Nah, sehingga dari sini bisa diperoleh TR-nya P dikalikan dengan dikalikan dengan Q, P-nya adalah 100 min 4 Q dikalikan dengan Q. Ingat ya, Q yang ada di soal di awal itu bukan Q jumlah produknya. Jadi banyak kesalahan di sini, P dikalikan dengan Q, Q-nya langsung pakai yang ada di soal. Ya, jadi Q di situ adalah Q fungsi permintaan yang digunakan untuk mencari fungsi P. Ya, kemudian sehingga diperoleh TR-nya adalah 100 Q min 4 Q kuadrat. Ya, sehingga MR-nya turunan dari TR, tadi TR-nya 100 Q min 4 Q kuadrat, ya, diturunkan terhadap Q, sehingga diperoleh MR-nya adalah 100 min 8 Q. Udah ketemu MR-nya, sekarang kita mencari MC. MC turunan dari total cost, ya, diperoleh MC-nya adalah 20. Sehingga MR sama dengan MC, MR-nya berapa tadi? 100 min 8 Q sama dengan 20. Pindah ruas, jadi 100 min 20 sama dengan 8 Q, Q sama dengan 10 ya. Kemudian harga itu kita ambil fungsi harganya tadi ya, 100 min 4 Q. Kemudian sama dengan 100 min 4 kali 10, jadi 100 min 40 sama dengan 60. Kemudian keuntungannya sama TR min TC ya, kita cari dulu TR-nya tadi apa. TR-nya adalah 100 Q min 4 Q kuadrat. Jangan lupa kita selesaikan perbagian. Kita selesaikan bagian TR dulu, kemudian kita selesaikan bagian TC dulu ya, sehingga diperoleh keuntungannya adalah 350. Pada soal ini ya, yang diketahui adalah fungsi permintaan Q dan TC. Tidak menutup kemungkinan nanti di soal bisa langsung diketahui fungsi P-nya. Kalau bisa diketahui fungsi P-nya, maka kalian tinggal cari TR-nya adalah P dikalikan dengan Q. P-nya dari mana? Dari soalnya. Jadi nanti silakan, yang penting konsepnya adalah keuntungan maksimum pada pasar monopoli tercapai ketika MR sama dengan MC ya, dan kita memulainya dari MR sama dengan MC. Dilihat mencari MR harus ada TR. TR rumusnya apa? P kali dengan Q. P-nya sudah ada belum? Ya, kalau belum ada kita cari, kalau sudah ada tinggal kita ganti ya. Jadi konsepnya adalah dimulai dari MR sama dengan MC, kemudian kita lihat satu persatu ada tidak yang diketahui di soal ya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.